salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadul Mustafa sayyidil mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astafi minku lidai wa nuruhu ghalilun liqalbi tajahli wa hayrati fa ya Rabbi matini bi sirri hurufi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muqlati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi fil qabri wa jadi wa salli wa sallim kulla yawmin wa lailatin ala man bihi rahmanu yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghafaru dzambillati a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain shad. Zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahana al-'azmu minni واستعل الرعش سيبا ولم أكن بدعائك ربي شاكيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي راضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آياتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة
وآتيناه الحكم صبيا وأوحينا من لدنا وزكاة فكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Maryam idh intabadat min ahliha makanan syarqiyyan fattakhadhat min dunihim hijaba فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ برحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربي لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال ربك وعلي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. Sadaqallahul Azim. بسم الله الرحمن الرحيم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني وقد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا فبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala yawmi yulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. Ya Isa ibn Maryam qawla allati fihi yamtarun. Ma kana lillahi yattakhidha min waladin subhanahu idza qada amran wa innama yaqulu lahu kun fayakun wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim فانطلق الأحزاب من بينهم وويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمي بهم وقاتل يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. Sadaqallahul Azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال
أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلكم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Maryam ini dinamakan surat Maryam karena di dalamnya ada kisahnya Siti Maryam. Siti Maryam itu ibunya Nabi Isa alaihissalam. Kakeknya Nabi Isa namanya gak punya bapak kok nanya kakek. Ya bapaknya Nabi Siti Maryam. Siapa? Bapaknya Siti Maryam Imron. Ibunya siapa? Anak. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain shad kifayah. Hanya Allah yang menyempurnakan. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Jadi zikru diceritakan tentang apa? Rahmati rabbika, rahmat dari Tuhanmu ya Muhammad. Abdahu Zakaria, ada seorang hamba yang namanya Zakaria. Jadi Zakaria ini seorang Abdullah, seorang hamba Allah yang diberi rahmat oleh Allah. Ada spesial terhadap Zakaria. Zakaria ini seorang nabi. Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Idnada ini menyeru atau berteriak. Kalau kita lagi kepepet, kita berteriak. Tujuannya apa? Sama, minta tolong. Nida itu sama-sama minta tolong, tapi dengan cara berteriak. Biasanya orang yang berteriak itu kalau kepepet atau kepepet atau terdesak. Misalkan moro-moro ada ular di dalam kamar mandi, kita nggak bisa buka pintu karena ularnya di pintu. Kita teriak, itu namanya nida. Idnada ketika Nabi Zakaria nada rabbahu, berteriak minta tolong kepada Rabbnya, kepada Tuhannya, yaitu minta tolong kepada Allah. Nidaan hafiyah, dengan teriakan hafiyah yang lemah lembut. Nidaan hafiyah, minta tolong dengan berteriak tapi suaranya lirih. Tapi yang berteriak berarti apanya? Batinnya atau hatinya. Berarti tatkala Nabi Zakaria ini minta tolong kepada Allah, batinnya berteriak, berarti sungguh-sungguh minta tolong kepada Allah, namun suaranya lirih, lemah lembut.
Berarti kalau ada orang berteriak batinnya, berarti menandakan orang itu sangat-sangat membutuhkan pertolongannya Allah. Makanya dikatakan nida. Sebetulnya kalau yang berkaitan dengan khofiyah ini adalah doa. Sebetulnya doa. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah. Biasanya seperti itu. Berkaitan dengan doa. Jadi kalau kamu berdoa dengan tadarruan, harus dengan rendah hati dan khufiyah juga. Wa khufiyah ini maknanya dengan lemah lembut atau dengan suara lirih. Seharusnya berdoa seperti itu. Namun yang dilakukan Nabi Zakaria ini, dia minta tolongnya kepada Allah itu dengan nida, dengan nada itu dengan teriakan, Rabbahu kepada Rabbnya, nidaan dengan teriakan yang khofiyah, yang lirih. Batinnya berteriak, tapi yang dikeluarkan melalui lesannya adalah dengan lemah lembut, ya Allah. Tapi batinnya tuh teriak, ya Allah, itu batinnya. Suaranya yang keluar dari lesannya lirih, ya Allah, sambil nangis biasanya ya. Ini sebuah tanda, sebuah pelajaran bagi kita tatkala kita ditimpa sebuah masalah yang sangat besar, mempunyai keinginan, mempunyai pengharapan yang sangat besar dengan waktu yang singkat, dengan waktu yang kepepet. Itu dicontohkan oleh Nabi Zakaria. Kalau dia minta tolong kepada Allah dengan berteriak batinnya, namun lesannya lirih suaranya. Jadi batinnya yang berteriak, ya Allah, bantu aku ya Allah, di batinnya. Kalau di lesannya berteriak sama itu, orang sekampung datangnya. Ini ada orang gila baru gitu. Saking beratnya kehidupan yang menimpa kehidupannya Nabi Zakaria. Qala Rabbi inni wahanal azmu minni wasta'alar ra'su saibau walam akum bidu'aika Rabbi syaqiya. Ini sudah masuk ke ranah doa sudah. Walam akum bidu'aika, ini doa. Kalau tadi idnada Rabbahu nidaan, tapi menyeru. Bedanya menyeru dengan berdoa itu. Menyeru itu ya memanggil. Misalkan sampai memanggil temannya, kalau jarak dekat nggak harus berteriak, namun kalau jarak jauh kan harus berteriak. Karena Allah itu dekat, lebih dekat dari urat leher kita, jadi kita berteriak di batin saja. Qala Rabbi inni wahanal azmu minni, du Gusti, sesungguhnya tulangku yang dulunya gagah sekarang sudah lemah. Wasta'alar ra'su itu rambut, saiba, dan sekarang rambutku sudah putih. Berarti menandakan apa itu? Kalau tulangnya sudah lemah, rambutnya sudah memutih, berarti
sudah tua. Walam akum bidu'aika, dan belum pernah aku kecewa dalam berdoa memohon kepada Engkau ya Allah. Robbi Sakia. Jadi tatkala Kanjeng Nabi Zakaria itu berdoa, itu gak pernah dia itu kecewa, terus berdoa minta. Apa sih yang diminta? Seorang anak. Wa inni hiftul mawaliyah min warai wa kanat imraati akiran wa fahab li min ladunka waliya. Dan sungguh aku khawatir, bahasanya Nabi Zakaria, terhadap keluargaku nanti setelah aku meninggal. Padahal istriku, siapa istrinya? Halo. Wakanatim ro'ati agiron. Wakanat, dan ada ro'ati, perempuanku atau istriku, agiron, mandul, fahabli min ladunka waliya. Maka berilah aku keturunan min ladunka waliya, dari sisimu, dari kekuatanmu, wali itu kekuasaanmu bisa. Jadi yang dikeluhkan oleh Kanjeng Nabi Zakaria ini, dia sudah tua, istrinya mandul, dan belum punya keturunan. Yang diteriakkan kalau berdoa, dia sudah tidak henti-hentinya dan tidak pernah kecewa. Ini bahasanya Nabi Zakaria. Walam akum bidu'aika Rabbi Sakia, dan belum pernah aku berdoa kepada Engkau dengan rasa kecewa. Walaupun sudah tua, dia tetap berdoa. Menandakan apa? Menandakan bahwa Nabi Zakaria ini seorang yang pandai bersyukur. Terus dia berdoa meminta keturunan, walaupun keturunannya itu belum diberikan oleh Allah. Terus dia berdoa. Berdoa kepada Allah itu tidak pernah dia kecewa. Berarti kalau nggak pernah kecewa, berarti Nabi Zakaria ini selalu bersyukur, karena dia bisa berdoa, karena dia itu bisa meminta pertolongan kepada Allah walaupun belum dikasih, dia tetap bersyukur. Kalau dia kufur berarti dia kecewa. Kalau aku doa mulai dari muda sampai tua sekarang kok belum dikasih, berarti dia tidak bersyukur, akhirnya kecewa dia. Ini pandainya Kanjeng Nabi Zakaria, tatkala dia berdoa itu melambangkan syukurnya dia. Tidak pernah dia terbesit sekalipun kecewa di dalam hatinya. Makanya afdhalud du'a
alhamdulillah. Afdolnya doa itu adalah alhamdulillah, rasa syukur kita kepada Allah. Afdalul zikri la ilaha illallah. Kalau afdalul doa alhamdulillah. Makanya kita kalau mau berdoa kepada Allah, syukur dulu diutarakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Biasanya seperti itu kalau orang mau berdoa itu. Ini mengajarkan kepada kita, satu, tatkala kita mempunyai permasalahan yang luar biasa besarnya, kita itu teriaknya itu hanya kepada Allah, mengadunya itu hanya kepada Allah, menyerunya itu hanya kepada Allah. Namun teriakannya, menyerunya, mengadunya hanya di batin saja, hanya di dalam hati saja. Tatkala kita berdoa secara lirik, kalau kita mengeluarkan suara melalui doa kita mengeluarkannya dengan suara yang lemah lembut, gak usah teriak, ngikuti batinnya, biar tidak jadi fitnah, teriak, ya Allah tolong aku ya Allah, teriak seperti itu. Pacarku diambil orang, gak usah teriak di batin saja, nangis. Terus yang keluar dari lesannya adalah yang lemah lembut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, aku termasuk orang yang dolim ya Allah. Kenapa aku cuma pacaran tok mulai dulu, kok enggak endang di lamar, endang di rapi, kok di Jarno, bawa ke barat, ke timur, selatan, utara, digandeng tok, ditutup mentok, diajak makan, enggak pernah ke restoran, cuma di emperan. Jadi kalau kita berdoa, kita tiru caranya Nabi Zakaria. Dia berdoa, dia mohon pertolongan kepada Allah dengan berteriak di batinnya, menyeru di batinnya, curhat di batinnya, namun di lesannya dia berdoa dengan lemah lembut. Rabbana atina gitu, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Misalkan seperti itu, tapi di batinnya nangis, teriak, ya Allah minta tolong ya Allah, itu di hatinya. Terus kalau berdoa kita itu diajarkan oleh Nabi Zakaria, walam akum bidu'aika rabbi saqiya. Jadi jangan pernah kita merasa kecewa tatkala kita berdoa kepada Allah, apa yang kita harapkan belum kunjung tiba. Terus bersyukurnya karena kita masih diberi hidup. Terus syukuri hidup itu dengan berdoa. Terus kata Kanjeng Nabi, afdhalud du'a alhamdulillah. Jadi afdalnya doa itu dengan mengucapkan alhamdulillah atau bersyukur kepada Allah. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub wa ja'alhu rabbi radiya. Nah, ini juga mengatasnamakan mbah buyutnya, kakek moyangnya, dijadikan wasilah biar ada pewarisku dan pewarisnya ali Yaqub, pewaris dari Nabi Yaqub. Nabi Yaqub itu siapa? Bapaknya siapa?
Nabi Yusuf. Waj'alhu rabbi radiya. Jadi nantinya anaknya yang diharapkan itu Allah menjadikan terhadap anaknya itu anak yang radiyah, anak yang diridhoi. Terus dijawab sama Allah, ya Zakaria, inna nubassiruka bihulamin ismuhu Yahya. Dijawab sama Allah, ya Zakaria, aku akan memberi kabar kepadamu tentang hadirnya seorang gulam, seorang anak yang nantinya anak itu engkau harus memberi nama dengan nama Yahya, dengan nama Yahya. Makanya nanti keturunan dari Nabi Zakaria adalah Yahya, sama-sama nabi. Lam naj'al lahu, dan aku tidak menjadikan nama seperti itu min qablu samiyya, sebelumnya. Nama-nama sebelumnya itu belum ada yang namanya Yahya. Apa Yahya itu? Yahya hidup. Jadi ini kisah perjalanannya Nabi Zakaria. Qala rabbi anna yakunu li gulam, bagaimana aku akan mendapatkan gulam, mendapatkan anak, wa kanat imraati aqira, sedangkan istriku mandul. Wa qad balagtu minal kibari atiya, dan aku juga sudah kibar, sudah tua. Toh akhirnya punya anak sungguhan. Qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyinun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam takun shay'an. Qala rabbi ja'alni ayah. Ini gampang kata Allah. Untuk memberimu seorang anak gampang. Nanti dikisahkan juga di selanjutnya tentang Siti Maryam, juga nggak ada bapaknya, nggak ada suaminya, dia punya anak. Nggak usah itu. Nabi Adam nggak ada bapak, nggak ada ibunya, bisa. Apalagi kamu walaupun sudah tua, kenapa? Qala rabbi ja'alni ayah. Ya Allah, berkata kanjeng Nabi Zakaria, aja'alni ayah, beri dong tanda-tandanya. Aku itu akan mendapatkan anak itu, kasih dong tanda apa sih kekuasaanmu itu? Qala ayatuka, berkata Allah, ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyya. Jadi kanjeng Nabi Zakaria itu dibisukan sama Allah dalam 3 hari. Jadi nggak bisa ngomong dalam 3 malam. Layali bisu. Makanya orang dijadikan ibroh juga kalau ingin mendapatkan sesuatu, dia itu puasa bisu selama 3 hari 3 malam. Faharaja ala qaumihi, dan maka keluarlah Nabi Zakaria kepada kaumnya minal mihrabi, dari mihrabnya. Fawha ilaihim, dan berkata kepada mereka, mewahyukan kepada mereka, an sabbihu bukratan wa asya, bertasbihlah kalian semua bukratan wa asya, di waktu pagi dan di waktu isya, petang, malam, di waktu malam. Jadi kanjeng Nabi Zakaria itu tandanya sebelum dia mempunyai anak, dia tidak bisa bercakap-cakap selama 3 malam. Faharaja ala qaumihi minal mihrab, maka tatkala keluar kanjeng Nabi Zakaria menemui kaumnya minal mihrab, dari mihrabnya berarti
dia itu bertapa, dia itu uzlah, jadi punya kamar kecil di rumahnya, dan dia itu bertapa di situ selama 3 hari 3 malam, dan puasa bisu, puasa tidak ngomong. Jadi sampean masa anggit yang kemarin gitu ya, puasa 3 hari 3 malam nggak ngomongnya di kamar atas. Jadi supaya kita, keinginan kita, kebutuhan kita, karep kita, cita-cita kita tercapai, tirulah cara yang dicontohkan oleh Nabi Zakaria. Dengan cara apa? 1, dia kalau berdoa kepada Allah dengan berteriak, batinnya berteriak meminta tolong kepada Allah, namun lesannya dia tetap lemah lembut. Terus kalau dia berdoa diawali dengan alhamdulillah, syukur terus kepada Allah, tidak ada kecewa-kecewanya, terus berdoa. Terus yang ketiga, harus sungguh-sungguh dalam berdoa. Kalau bisa, buatlah sebuah tempat mihrab untuk dia bisa uzlah, untuk bisa menyendiri di tempat mihrab itu, dan tidak usah banyak ngomong. Itu yang diajarkan oleh Nabi Zakaria. Cara ngelemnya ke Allah itu seperti itu, gak usah banyak ngomong. Kalau berarti gak banyak ngomong, berarti dia banyak berzikir. Jadi dikatakan mihrab, keluar dari mihrabnya untuk menemui kaumnya itu, untuk memberi tugas mewahyukan, menyampaikan wahyu dari Allah itu dengan cara isyarat. Sabbihu bukratan wa asiyya, maka bertasbihlah kalian kepada Allah, sucikan diri kalian bukrotan di pagi hari, bukrotan beker itu ya suci ya pagi lah, dinamakan suci masih ya, belum ada polusi maksudnya. Wa asya, dan di waktu isya, itu masuk malam petang. Jadi bertasbih terus, menyucikan dirinya dengan bertasbih. Yang dikatakan mihrab itu ya lesan kita ini, mulut. Mihrab itu mulut. Jadi kita harus berada di dalam mihrab, berarti kita nggak usah ngomong. Mihrab itu dilambangkan dengan goa juga dilambangkan dengan mulut kita. Mihrab, dinding penyekat, ya goa, antara suara dan gak bersuara, berarti ada di mulut. Jadi kalau kita ingin mandi, doa kita ya nggak usah banyak bicara yang nggak bermanfaat. Banyak bicara aja udah nggak boleh, apalagi nggak bermanfaat lagi. Itu yang kadang banyak bicara nggak bermanfaat, yang membuat doa kita kadang nggak didengar oleh Allah. Ngomongnya nggak bermanfaat, berarti mudarat. Kalau nggak bermanfaat mudarat. Kalau mudarat ya itu tertolak doanya. Itu ya. Jadi semoga apa yang jadi permohonan kita kepada Allah, yang dicita-citakan kita kepada Allah, secepat mungkin, sesingkat mungkin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma arhamna waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu
وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل أطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.